Ya nggak habis-habis ya, karena memang nggak ada hentinya memang dibahas kalau masalah Nikita ini ya. Memang dia harus ada di penjara beberapa tahun untuk menenangkan dulu situasi ini ya. Kalau seandainya di luar dengan banyak kejadian yang sekarang ini, mungkin dia banyak berkoar yang membuat makin gaduh. Dengan suasana begini makin gaduh lagi ya kan. Semoga ya nggak 10 tahun, nggak 20 tahun, ya minimal ya 5 tahun, 3 tahun pun itu agak tenang lah ya. Sedikit kan. Ya minimal lah, minimal ya kan. Dia harus ada ketenangan. Selama 5 bulan ini aja udah lumayan tenang. Tiba-tiba muncul sidangnya, udah ribut lagi, sidang aja gitu loh. Sekarang BCA mau disomasi. Sudah dikasih diskon 5 diskon ya. Diskon ya. Orang yang beli rumah itu juga dapat diskon. Dan mereka bukan artis. Orang yang beli rumah yang sama, yang kredit, yang cicil rumah yang sama, itu semua dapat diskon. Ya Nikita ya. Dan mereka nggak bilang itu endorse. Apa alasan kalian? Apa alasannya si Fahmi sebagai pengacaramu langsung menyebutkan itu endorse saat menanyakan hal itu ke pihak Bank BCA-nya. Jadi itu yang dibuat jadi apa? Di blow up gitu. Nggak sadar ujungnya apa. Aduh, semua orang beli rumah itu dapat diskon dan mereka nggak pernah bilang itu endorse. Bunda Korla aja, Ivan Gunawan, mereka juga beli rumah. Semua beli rumah, nggak ada yang nggak beli rumah artis. Tapi mereka nggak bilang itu endorse. Baru kali ini, ya mungkin karena memang lagi apa ya, mungkin lagi terpuruk kali ya. Jadi dia mau menunjukkan sisi pamer yang mana, tapi malah itu buat dia lebih buruk. Ya kan? Kayaknya kekurangan job, kurangan apa mungkin ya. Atau dia mau bandingkan hal itu, menganggap, jadi dia blow up gitu, menganggap kalau 10 M yang itu aja endorse santai aja. Jadi dia up gitu ya. Masa yang 4 ya kan bukan endorse. Kecuali kalian pengacaranya si Fahmi sama si Nikita bisa buktikan kalau yang 4 M dikasih Reza Gadis endorse sudah benar dan terbukti, baru bisa dibandingin, baru mulut boleh bicara. Iya kan, BC aja kasih endorse 10 M biasa, masa kasih endorse 4 M ribut. Nah, kecuali itu endorse benar. BCA-nya nggak merasa itu endorse. Semua yang beli memang dapat potongan. Emang rumah itu cuma satu. Untuk dikit aja. Dia nggak malu ngomong kayak gitu. Terus pembeli yang lain dengar ini kayak gimana? Malu atuh. Udah kebal memang. Iya, memang kebal ya. Nggak ada malunya, urat malunya udah putus. Kita makan orang 4 M itu seharusnya udah malu, tapi dia petantang petenteng ya kan, kayak menunjukkan kekayaannya, OTD, outfitnya selalu on gitu ya. Tapi nyicil rumah nggak tahu kok bisa lunas. Versinya apa? Katanya kemarin yang 2 M itu untuk nyicil. Masih bingung aku. Versinya lunas. Apa di belakang layar dibantu sama Oki untuk melunasi? Atau pas 2 M itu terakhir lunasannya? Nggak ngerti. Karena kemarin kan versinya katanya ditransfer ke developer untuk rumah. Dan ada bilang juga rumah itu udah disita sekarang. Loh, yang mana sih? Bingung. Kemarin ada versi di blow up katanya sudah lunas. Yang 34 apa 33 M itu udah lunas. Karena dapat potongan 10 M, kata udah lunas. Terus tapi pas di TF sama Reza Gadis katanya untuk developer itu pun cuma 2 M. Gimana sih? Untuk tambahan atau gimana? Atau sebenarnya memang nyicil karena memang apa, dipaksakan di belakang layar selama di penjara, suruh Oki melunasin biar nggak disita negara, atau gimana sih? Masih bingung aku gimana ceritanya. Katanya kan nyicil kemarin, kalau nggak salah dengarnya ke developer gitu. Ya kan? Bingung, tapi ya udah. Salut BCA. Tapi nanti buka ya BCA. Sekarang kan dengan kasus ini semua
terbuka BCA itu terlihat bagus, kooperatif, karena banyak bank yang nggak mau terbuka gitu sama uangnya nasabah gitu kan. Kalau BCA terbuka gini, apalagi untuk kasus, memang harus. Kalau orang benar, kita punya rincian uang yang benar, kita suka terbuka sama pihak bank, ya kan? Karena banyak yang lapor, pihak bank tertutup, uang kita diapain kemana? Nah, ya kan? Tapi kalau kita orang jahat, kita akan merahasiakan semua apapun transaksi keuangan. Yo, that's right. Apalagi model-model pencucian uang gini, pasti dia sangat nggak suka gitu loh. Kalau kita sih, silahkan. Malah kita enak, kita pengen tahu biar uang kita diapain, kita nggak enak kan? Seharusnya, tapi karena dari pihak orang yang nggak benar, yaitu merasa kayak diobrak-abrik kayak dia apaan diobrak-abrik? Obrak-abrik juga kenapa? Uang kita di situ kan terbuka. Nasabah priority. Tapi saldo cuma 350 juta. Saldo itu harus miliaran berapa gitu baru. Kalau cuma 350 juta, itu pun mungkin saldo 350 juta itu pindahan dari transferannya Selasokia yang di transfer ke rekening ART-nya itu dipindah ke sana. Mungkin aslinya saldonya di BCA kosong. Ayo, coba bandingin nggak jumlah uang yang masuk di ART dikirim sama Selasokia itu berapa? Dan saldonya terakhir kemarin waktu di sidang itu terlihat berapa di BCA? Apa kebetulan sama? Oh my god, iya kan? Saldo aja cuma sampai oke lah banyak rekening, semua isinya utang, takut ditransfer ke sana, takut ditransfer sini, dipotong otomatis sama cicilan. Akhirnya pakai rekening ART. Dia kan artis, pasti banyak buka banknya. Nggak semua bank juga terima orang seperti itu, karena banyak bank juga yang nolak dia pengajuan pinjaman. Ya, begitulah. Terus buzzer-buzzernya disuruh, ayo kita somasi, kita berhenti, kita ambil tabungan kita di BCA. Hei buzzer, lu jadi buzzer itu gajimu berapa? Per like, per komen, per PT berapa rupiah? Terus lu yakin buka rekening BCA? Lu yakin punya saldo? Kadang aku mau ketawa, jadi nggak tahu lah namanya buzzer kan, namanya dia dibayar, yang penting ada bukti dia buat PT, terserah PT-nya bilang ini bilang itu, sembarangan aja, iya kan? PT lah bilang oh ini mati, si ini mati, dia bilang musuh-musuhnya kita semua dibilang mati kecelakaan gitu kan, terus bilang kita bebas gini-gini, asal aja kan, kita lihat kok aneh, padahal nggak sebenarnya nggak penting gitu loh, nggak masuk akal, tapi yang penting mereka bisa share gitu loh, ada bukti, dan mereka ditransfer berapa rupiah per PT, per like, per komen itu. Terus sok-sok mau pakai rekening, yakin? Yakin? Ya ampun, buzzer, untung kau pakai akun palsu. Kalau nggak mau kucek, malu rupamu, ya. Untung mereka itu ya sadar kalau pakai akun asli itu nanti malu, diolok-olok, sudah on gitu, dilihat mukanya tambah on, nggak ada. Biar lu pasang foto ciwi-ciwi cantik, laki-laki maco atau apa, aduh, pasti palsu sayang. Kalau asli nggak mungkin kau merendahkan diri kamu dengan hal-hal yang bodoh yang secara logika udah nggak masuk akal, iya kan? Tahu kan? Ya ampun, seharusnya kita ini sudah bisa menentukan hasil. Berapa tahun itu orang, tapi ditunda lagi. Semoga Devina dan semua owner-owner yang sudah diperas bisalah jadi saksi kerjasama, ya. Harus, itu untuk keamanan bisnis skincare.